Perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023 antara Bagnaia versus Martin akan terjadi di Valencia akhir pekan ini 24 hingga 26 November. Dengan keunggulan 21 poin atas Martin, Bagnaia bisa memastikan gelar juara dunia mulai dari sprint race MotoGP Valencia 2023. Bagnaia bisa memastikan gelar juara dunia MotoGP 2023 di Valencia dengan syarat menambah keunggulan 4 poin atas Martin di sprint race. Bagnaia mengaku tidak merasakan tekanan jelang MotoGP Valencia 2023, tapi pembalap Ducati itu mengkhawatirkan masalah cuaca di sirkuit Ricardo Tormo, terutama pada balapan Grand Prix MotoGP Valencia. Meski merasakan tekanan, Bagnaia mengklaim lebih siap menghadapi duel perebutan gelar juara dunia MotoGP melawan Martin akhir pekan ini. Pecco mengaku lebih siap ketimbang saat duel perebutan gelar juara dunia MotoGP 2022 saat punya keunggulan 23 atas Fabio Quartararo memasuki balapan di Valencia musim lalu. Di sela MotoGP Malaysia, tersiar gosip bahwa Ducati ingin menukar Jorge Martin dan Bastianini pada 2024. Mengingat performa Martin musim ini lebih mentereng dari Bastianini yang kerap dirundung cedera. Sporting Director Ducati Corse Paolo Chiabatti pun mengkonfirmasi gagasan ini memang ada. Uniknya di Malaysia pula Bastianini membuktikan tajinya. Selain mau membantu Pecco Bagnaia di sprint, ia juga berhasil meraih kemenangan dalam balapan Grand Prix. Sejak itu, gosip tukar tim antara Martin dan Bastianini mereda, namun posisi Bastianini pada 2025 belum tentu aman. Usai kemenangan Bastianini tersebut, manajer pribadi Bastia, Carlo Pernat, secara gamblang menyatakan bahwa kliennya tersebut sudah terlibat dalam pembicaraan menjanjikan dengan KTM untuk musim 2025 dan 2026. Direktur KTM Motorsport Pete Bayer membantah bahwa pihaknya melakukan pembicaraan dengan Bastianini dan Pernat karena tak berniat kembali mengubah line-up pembalap KTM dan gas-gas. Meski begitu, ia tak sepenuhnya menepiskan bekerja sama dengan sang juara dunia Moto2 2020. Pada 2024, Red Bull KTM Factory Racing menaungi Brad Binder dan Jack Miller. Sementara Gas Factory Racing Tech 3 menaungi Augusto Fernandez dan Pedro Acosta. Namun dari 4 pembalap ini hanya Binder yang punya kontrak valid sampai 2026. Sisanya masih bisa berubah lagi. Pembalap asal Spanyol Alex Rins telah mengatur comeback-nya di seri final MotoGP 2023 di Valencia akhir pekan ini. Rins berharap bisa mengikuti balapan yang kemudian juga ikut dalam tes resmi dengan Yamaha untuk pertama kalinya. Meski demikian, Rins harus menjalani proses pemeriksaan oleh dokter terlebih dahulu. Bisa tidaknya mengikuti balapan akan sangat bergantung pada hasil tes medisnya. Di 2 seri sebelumnya di Sepang dan Lusail, pembalap Honda di Superbike Iker Lecuona menjadi pengganti Rins. Jika Rins sukses comeback akhir pekan ini, dia diharapkan akan mengikuti tes pertama dengan Yamaha di Valencia. Penampakan motor baru yang diprediksi jadi basis Ducati Desmosed di GP24 ini diunggah oleh test rider senior mereka Michel Pirro. Motor basis Ducati Desmosed di GP24 ini terlihat sedang menjalani sesi tes di sirkuit Jerez. Michel Pirro dan Ducati bakal menjalani tes selama 2 hari sebelum dilanjutkan pada tes akhir musim di Valencia pekan depan. Kalau terlihat sekilas dari story yang diunggah oleh Michel Pirro, tampilan depan dari Ducati Desmosed di GP24 berubah total. Aero fairing yang terpasang kini terlihat lebih ramping. Karena memang Ducati membawa motor spek 2023 juga sebagai perbandingan di sampingnya. Tapi untuk aero fairing di bagian bawah bodi motor terlihat ada ubahan. Nampaknya Ducati ingin mencontek Aprilia dan KTM yang memang sebelumnya mengembangkan aero di area ini. Untuk bagian belakangnya masih mirip dengan Ducati Desmosed di GP23 di mana model Stegosaurus masih dipakai. Nampaknya Ducati masih belum mau nih menerapkan konsep radikal layaknya KTM.
Yang jelas, desain ini masih prototipe alias bisa saja bakal berubah lagi nantinya. Karena kemungkinan besar motor ini masih Ducati Desmosedi GP23 yang menggunakan aerofairing spek 2024. Terlihat dari bagian bodi ke belakang sampai knalpot masih sama dengan motor tahun ini. Motor baru Ducati Desmosedi GP24 baru benar-benar akan muncul pada sesi tes Sepang tahun depan. Tapi Marc Marquez yang bakal bergabung ke Ducati musim depan tidak akan kebagian Desmosedi G-Spec 2024. Marc Marquez cuma dapat motor spek 2023, bisa jadi bekas Pecco Bagnaia yang saat ini bertarung untuk gelar juara dunia. Meskipun nantinya cuma dapat motor spek lama, Marc Marquez tetap jadi kandidat kuat untuk meraih gelar juara dunia musim depan. Karena memang Ducati Desmosedi G-Spec 2023 ini motor terkuat, bisa jadi malah motor baru Ducati melempem dibandingkan musim ini. Dalam satu dekade terakhir, tren silly season MotoGP dinilai kacau. Pasalnya, tim-tim peserta kerap menggait pembalap terlalu cepat, seringnya setahun atau bahkan 2 tahun sebelum mereka berkolaborasi. Hal ini membuat pembalap lain terdepak bahkan sebelum bisa membuktikan diri. Salah satu contoh nyata adalah Alex Marquez saat menjalani debut pada 2020. Belum juga menjalani satu balapan bareng Repsol Honda, ia dipastikan tergeser ke LCR Honda pada 2021 demi memberi jalan kepada Pol Espargaro. Menjelang akhir musim, Marquez malah meraih 2 podium. Hal serupa terjadi pada Fabio Di Giannantonio tahun ini. Di Gia didepak Gresini Racing demi memberi jalan Marc Marquez. Setelahnya, ia justru tampil mentereng bahkan menang di Qatar. Ia dinilai berkembang sesuai target waktu, mengingat seorang rookie rata-rata butuh 2 musim adaptasi. Carcedi yang mendampingi Giannantonio mulai musim ini dan akan mendampingi Marc Marquez musim depan. Yakin MotoGP memperlakukan Giannantonio dengan tidak adil. Pria yang juga merupakan manajer pribadi rider Moto2 Jack Dixon ini yakin sistem perpindahan pembalap harus dibenahi. Guntoli yang merupakan ex-test rider Suzuki bahkan meyakini bahwa jendela transfer akan jadi gagasan yang baik untuk MotoGP. Ia mengaku telah membicarakan hal ini dengan ex-manajer tim Yamaha dan Suzuki David Brevio yang dikenal lihai dalam menggait rider-rider berkualitas. Menurut pria Prancis ini, jendela transfer MotoGP harus diletakkan pada paruh kedua musim jelang kompetisi berakhir agar para rider dapatkan setara untuk membuktikan diri. Beredar kabar bahwa tim balap VR46 besutan Valentino Rossi telah mencapai kesepakatan dengan Yamaha untuk menjadi tim satelit pada MotoGP. Rumor ini dikeluarkan media Motorsport Speedweek saat mengulas dukungan finansial VR46 yang akhirnya tidak jauh-jauh dari perusahaan minyak. Seperti diketahui, saat rencana VR46 untuk melebarkan sayap ke kelas para raja muncul pada 2021, Aramco, perusahaan migas Arab Saudi, muncul sebagai sponsor utama. Tak tanggung-tanggung, VR46 disebut akan menerima kucuran dana sebesar 18 juta dolar AS per tahun dalam kerjasama yang diatur oleh Pangeran Arab Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud. Angka ini sudah lebih dari cukup. Mengutip artikel yang berjudul How Much Does It Really Cost to Run a MotoGP Team dari The Race pada April 2020, budget tim independen di MotoGP berada di kisaran 10 hingga 15 juta euro. Dengan dana mendekati 15 juta euro, sekitar 16 juta dolar AS, tim sudah bisa diekspektasikan untuk mendapatkan paket pembalap dan motor yang kompetitif. Sayangnya, kerjasama ini batal secara tragis dan bahkan dicurigai sebagai sebuah penipuan. Aramco secara langsung membantah kabar kesepakatan dengan VR46, sementara Prince Abdul Aziz gagal memenuhi janjinya untuk menyediakan dana sebelum batas waktu. Operasional tim VR46 akhirnya dibantu perusahaan finansial asal Italia Muni sebagai sponsor utama, walau nilainya sebagian kecil yang diharapkan datang dari Aramco. Pengetatan budget dilakukan VR46. Tim mereka di kelas Moto3 dan Moto2 secara bertahap dilepas hingga menyisakan tim Muni VR46 di MotoGP per tahun ini.
Sayangnya, dukungan dari Muni hanya akan bertahan selama 2 tahun sehingga VR46 harus mencari sponsor utama baru untuk musim 2024. Pada akhirnya, perusahaan migas lainnya hadir dan kali ini bukan tipu-tipu. Adalah Pertamina, badan usaha milik negara dari Indonesia yang akan menyematkan diri sebagai titel sponsor bagi VR46. Tim balap yang berbasis di Tavullia tersebut akan berlabel Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk 3 tahun mendatang di MotoGP. Menurut Speedway, kesepakatan ini penting sehubungan dengan rencana VR46 ke depannya, utamanya setelah 2024 yang menandai akhir dari kolaborasi mereka dengan Ducati. Kabarnya, VR46 telah membuat rencana untuk tahun kedua dan ketiga bersama Pertamina dengan menggandeng Yamaha sebagai partner baru. Deal antara VR46 dan Yamaha pun disebut-sebut telah terjadi di sela-sela berlangsungnya seri MotoGP Qatar pada akhir pekan lalu.